Sebuah penerbangan yang terjebak badai dahsyat menggantungkan nasibnya pada pilihan sang kapten, berjuang atau jatuh tanpa jejak. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai kecelakaan pesawat yang pernah menimpa flagship carrier asal Indonesia, yaitu Garuda Indonesia 421. Nah, kami yakin bahwa para penonton dan pendengar yang setia dengan dunia penerbangan tentu pernah mendengar nama Kapten Sally Salenberger. Nah, beliau ini pernah berhasil mendaratkan sebuah pesawat Airbus A320 di Sungai Hudson, yang mana pada waktu itu seluruh penumpang dan kru berhasil selamat. Di Indonesia sendiri juga pernah ada kejadian serupa yang kala itu dipiloti oleh Kapten Abdul Rozak. Tetapi sayangnya kisah dari Kapten Abdul Rozak ini lebih jarang diekspos oleh media asing. Berbeda dengan cerita Kapten Sally yang sudah dibuat menjadi film dan buku dengan judul Highest Duty, kisah Kapten Rozak ini baru dibuat menjadi sebuah buku yang berjudul Miracle of Flight. Nah, setelah kita membaca kisah daripada Kapten Rozak, kita bisa mengetahui bahwa beliau ini adalah seorang pilot yang senior, berpengalaman, dan berani mengambil keputusan. Bahkan ada suatu cerita unik. Kapten ini memiliki seorang putra ketiganya ya, itu yang bercita-cita menjadi pilot. Tetapi pada waktu itu Kapten mengatakan bahwa menjadi pilot itu bukan pekerjaan mudah, harus sering meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, begitu. Tapi anaknya ini masih tetap bersikeras dan akhirnya Kapten Rozak mengiyakan. Tetapi dengan syarat bahwa dia harus belajar dengan serius. Dan ketika menjalankan profesinya juga harus tetap serius. Untuk saat ini, Kapten Rozak sudah pensiun dari maskapai Garuda Indonesia, dan ada satu fakta unik lagi, beliau ini pernah jadi satu pesawat dengan anaknya. Wow. Di mana pada waktu itu putranya berperan sebagai first officer. Garuda Indonesia penerbangan 421 melayani rute domestik Indonesia dari Bandara Sela Parang di Ampenan Lombok ke Bandara Internasional Adi Sucipto di Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal 16 Januari 2002, kedua mesin pesawat ini mengalami kegagalan akibat cuaca buruk dan terpaksa harus mendarat di air. Nah, untuk jenis pesawat yang terlibat di dalam penerbangan ini adalah Boeing 737 seri 300 dengan nomor registrasi PKGWA, varian pertama yang dimiliki oleh maskapai. Di dalam pesawat ini sendiri terdapat 54 penumpang dan 6 kru, dengan total yang ada di dalam pesawat itu adalah 60 orang penumpang dan 6 orang asing yang ada di dalam pesawat, karena sebagaimana kita ketahui Garuda Indonesia adalah flag carrier dari Indonesia. Jadinya memang banyak penumpang-penumpang mancanegara yang biasanya ikut di penerbangan Garuda Indonesia. Dan untuk kru kokpit sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu seorang kapten dan juga seorang first officer, yang keduanya sama-sama memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian like, berikan komentar mengenai saran episode berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi kejadian ini bermula ketika para pilot ingin mempersiapkan diri untuk mendarat di Bandara Internasional Adi Sucipto di Yogyakarta, yang mana pada waktu itu di sekitar kawasan bandara ini terdapat aktivitas badai petir, cuaca yang kurang baik. Nah, tentu di dalam kondisi seperti ini, para pilot ini perlu melakukan manuver untuk menghindari zona cuaca buruk tadi dengan cara menghindari zona yang berwarna merah ataupun ungu di dalam radar cuaca. Tetapi meskipun para pilot ini telah berusaha sebaik mungkin, mereka masih tetap terjebak di dalam cuaca buruk yang pada waktu itu ada hujan lebat dan juga hujan es. Dan sekitar 90 detik kemudian, pada ketinggian 19.000 kaki, kedua mesin pesawat ini mengalami flame out
atau mati total. Nah, setelah pesawat itu mengalami flame out, kedua pilot ini berusaha 2 sampai 3 kali untuk mencoba menyalakan ulang mesin. Tapi waktu itu gagal. Dan setelah gagal itu mereka mencoba menyalakan EPU. Tapi usaha menyalakan EPU ini juga gagal. Oh. Dan waktu itu akhirnya kehilangan daya listrik secara total. Jadi instrumentasinya mati, kontrol-kontrolnya juga jauh lebih berat karena tidak ada dukungan daya ya. Dan waktu itu mereka juga mencoba mengkontak ATC atau mengontak area sekitar untuk melakukan panggilan darurat. Tapi waktu itu juga tidak bisa. Gitu. Nah, pada waktu itu kondisi ketinggian pesawat ini sudah terlalu rendah, yaitu berada di ketinggian 8.000 kaki dan sudah tidak tersedia lagi opsi-opsi pendaratan. Belum lagi jarak ke bandara tujuan itu masih terlalu jauh. Nah, di situasi seperti itu, di depan mata para pilot terbentang Sungai Bengawan Solo. Dan disitulah Kapten mengambil suatu keputusan yang berani. Apa itu? Mencoba mendaratkan pesawat di air. Nah, karena keputusan ini sudah dibuat, maka para pilot segera mempersiapkan diri dengan cara menarik flaps dan juga roda pendaratan supaya saat mendarat, pesawatnya itu bisa landing dengan mulus di air. Tetapi pada saat itu, posisi hidung pesawat ini terlalu menukik. Terlalu ke atas ya? Terlalu ke atas, sehingga bagian ekornya ini mengenai dasar sungai yang dangkal. Dan pada waktu itu merusak lantai kabin. Padahal di sana ada 2 orang kru kabin yang duduk di situ. Dan waktu itu sebetulnya meskipun terjadi tabrakan di bagian belakang, secara keseluruhan pendaratan ini berhasil. Pendaratannya berhasil dan waktu itu pesawat akhirnya resting atau beristirahat di daerah pinggir sungai. Tapi waktu itu memang bagian belakangnya agak rusak dan sempat ada 2 orang kru yang terlempar waktu itu. Dan waktu itu akhirnya karena tidak bisa berkomunikasi dengan radio pesawat, akhirnya para pilot ini ngontak ATC Yogyakarta pakai handphone pribadinya mereka. Jadi karena tidak ada radio di pesawat ya waktu itu. Dan hasil dari pendaratan darurat yang sangat luar biasa ini, sebanyak 59 orang penumpang dan kru ini berhasil selamat. Dan sayangnya ada 1 orang pramugari yang tewas akibat terlempar dari pesawat ketika pendaratan. Yang duduk di belakang tadi. Iya, betul. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator itu segera ingin mencari tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi. Dan fokus perhatian mereka pertama-tama adalah pada cuaca. Mengapa para pilot bisa terjebak di dalam zona cuaca buruk? Dan setelah dilakukan investigasi, ternyata para pilot ini tidak pernah menerima pelatihan untuk menafsirkan radar cuaca secara formal. Nah, belum lagi kondisi cuaca yang ekstrim itu ternyata bisa melemahkan sinyal radar. Sehingga bisa menimbulkan misinterpretasi hasil. Sebagai contoh, zona yang seharusnya tampak seperti cuaca baik, itu sebenarnya adalah zona cuaca yang paling buruk ada di situ. Sehingga pihak investigator ini menyarankan supaya pihak maskapai lebih memperhatikan pelatihan para pilotnya dan para pilot memanipulasi kemiringan radar untuk melakukan konfirmasi ulang apakah cuacanya benar-benar baik atau buruk. Seperti itu. Dan pertanyaan kedua yang membuat mereka bingung adalah mengapa kedua mesin bisa gagal secara bersamaan. Dan ternyata toleransi yang dimiliki oleh mesin ini untuk hujan lebat, hujan es, itu masih kurang. Sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Dan pihak investigator menyarankan supaya pihak produsen mesin pesawat lebih memberikan toleransi saat cuaca buruk dan juga para pilot mempertahankan throttle di atas posisi idle. Karena di tengah cuaca buruk seperti ini, ketika idle itu malah sangat berbahaya. Dan sebetulnya kalau mengingat kondisi mesin yang tidak begitu bagus di cuaca buruk seperti ini, itu mengingatkan pada kejadiannya Taka. Betul, Taka 110. Taka 110, karena kondisinya waktu itu sama-sama hailstorm ya, hujan lebat dan badai yang luar biasa, dan sama-sama mendarat waktu itu Taka di Padang rumput. Nah, kalau yang ini di sungai, begitu. Dan sebetulnya investigator itu menemukan satu kelemahan yang luar biasa di pesawat Garuda Indonesia ini, yaitu adalah baterainya tegangan maksimal itu hanya 22 volt. Kurang itu. Seharusnya 24 volt. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di situ.
Dan memang seharusnya pihak maintenance ini lebih memperhatikan komponen, terutama komponen-komponen yang penting ya. Betul. Karena kerusakan komponen sedikit saja bisa memicu kejadian-kejadian seperti ini. Dan juga selain itu, para pilot ini disarankan untuk mengikuti prosedur penyalaan mesin yang lebih tepat. Karena ketika itu mesin itu langsung dinyalakan tanpa menunggu EPU-nya nyala. Oh. Karena kalau misalnya kita melihat SOP yang sebetulnya, EPU-nya harusnya dinyalakan dulu. Jadi supaya ada suplai udara ke mesin. Jadi mesinnya bisa menyala dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi pasti akan menyala kalau ada EPU begitu. Nah, demikianlah cerita yang dapat kami sampaikan mengenai Garuda Indonesia penerbangan 421. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.